Jadi orang zaman dulu itu ada seorang budak, kemudian budak itu diberikan tulisan rahasia yang dituliskan di badan si budak. Di mana kira-kira Nabil? Tahu nggak? Ditaruhkan di mana? Namanya Dr. Rubiono Kertopati. Beliau yang itu. Jadi dokter medis, kemudian ditunjuk oleh Menteri Pertahanan saat itu untuk mendirikan badan pemberitaan rahasia. Namanya Dinas Kode, yang sekarang menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. I jadi? Nabil. I jadi? B jadi Q, P. Hah? N-A-B-I-L, betul. N jadi B, A jadi O, B jadi P. I jadi? I jadi, nggak cari ya, lupa terus ini. W. I jadi W. Yes, betul. L jadi? L jadi Z. Z, betul. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di video Nabil. Nah, hari ini kita ada di Museum Sandi. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Yuk, kita langsung masuk. Oke teman-teman, kali ini kita akan ditemani Bapak Pemandu Museum Sandi. Ya, oke. Halo Dek Nabil. Ya, selamat datang di Museum Sandi. Perkenalkan, nama saya Haris. Jadi saya pemandu di Museum Sandi yang akan menemani teman-teman semuanya, Dek Nabil dan teman-teman semuanya untuk berkeliling di Museum Sandi, melihat koleksi apa saja yang ada di dalam Museum Sandi. Udah pernah ke Museum Sandi sebelumnya? Belum. Oke, kalau gitu nanti kita lihat koleksi yang ada di Museum Sandi. Oke. Kapan Museum Sandi ini berdiri? Oke, jadi Museum Sandi ini berdiri atau diresmikan itu tahun 2008. Nah, tahun 2008 dulu lokasinya belum di sini, Museum Sandi itu. Nah, lokasinya dulu ada di bawah Museum Perjuangan yang ada di daerah Brontokusuman, ya di Jogteng, di Jogja bagian pojok Benteng. Nah, terus resminya didirikan itu pada tanggal 29 Juli tahun 2008. Kemudian dari tahun 2008 sampai dengan 13 itu lokasinya di sana tadi, di bawah atau di lantai 2 dari Museum Perjuangan. Kemudian tahun 2013 itu pindah. Nah, di akhir tahun 2013 pindah dan mulai menempati bangunan yang sekarang ini di Jalan Faridan M. Noto nomor 21 Kota Baru, Yogyakarta. Nah, lokasi yang sekarang ini ditempati dari tahun 2014 sampai dengan tahun sekarang. Gitu. Karena koleksinya yang terus berkembang, semakin banyak pelayanannya, makanya ruangan atau gedungnya juga pindah juga. Gitu, Nabi. Ada koleksi apa saja di Museum Sandi? Oke, untuk koleksinya ada banyak koleksinya, tentunya terkait dengan persandian Indonesia dan persandian dunia. Nah, koleksinya itu antara lain ada mesin-mesin sandi, kan ada lagi cara membuat sandi secara yang masa klasik dan modern. Ada juga koleksi dari tokoh-tokoh persandian, gitu. Ada juga koleksi mengenai benda-benda yang dulu menjadi alat untuk komunikasi rahasia saat Indonesia ini mempertahankan kemerdekaan, ya saat kita dijajah oleh Belanda dulu. Nah, Nabi penasaran? Kalau gitu, yuk kita langsung nonton yuk koleksinya yuk. Kita lihat sini, silahkan. Oke. Oke. Tapi sebelum kita melihat koleksi, nah ini ada namanya ruang intro. Nah, ruang intro ini nanti adalah video yang memperlihatkan cerita-cerita mengenai awal adanya persandian di Indonesia. Oke, nonton dulu ya. Silahkan duduk dulu, ambil.
Nabil, itu tadi video mengenai persandian pada masa zaman dulu, pada masa klasik sampai dengan masuk di Indonesia. Nah, maka dari itu, yuk kita lihat ruang koleksi mengenai sejarah persandian klasik. Yuk. Nah, oke. Jadi ini namanya ruang persandian pada masa klasik. Nah, di sini adalah ruang koleksi dari Museum Sandi yang ruang koleksi yang pertama di Museum Sandi. Koleksinya ada apa aja nih? Nah, ini ada namanya tablet cuneiform dari Sumeria, dari bangsa Sumeria. Nah, ini jadi ini adalah tulisan dari bangsa Sumeria, di mana bangsa ini termasuk bangsa yang muncul atau awal di dunia. Nah, dulu tulisannya seperti ini. Nah, nulisnya zaman dulu belum pakai kertas, belum pakai pensil. Nah, tapi masih pakai tanah liat dan juga masih pakai kayu yang runcing. Itu. Kemudian ini ada nih, ini ada tulisan hieroglif. Nah, tahu nggak hieroglif itu apa? Nah, tulisan hieroglif ini adalah tulisan yang dulu dipakai oleh orang-orang pada masa Mesir kuno. Nah, udah pernah melihat videonya ini piramida Fir'aun yang dari Mesir. Nah, dulu orang-orang Mesir kuno nulisnya seperti ini. Nah, dituliskan juga di piramida, di makam-makam raja, di kuil-kuil gitu. Terus ada lagi nih cara yang unik untuk komunikasi rahasia. Nah, caranya menggunakan budak dan tato. Nah, budak, jadi orang zaman dulu itu ada seorang budak, kemudian budak itu diberikan tulisan rahasia yang dituliskan di badan si budak. Di mana kira-kira Nabil? Tahu nggak? Ditatokan di mana? Nggak tahu ya? Di kepalanya. Ya. Di kepala si budak nih. Jadi budak itu dicukur habis rambutnya, gundul dulu, kemudian pesan rahasianya itu ditatokan di kepalanya. Nah, setelah selesai ditulis pesan rahasianya, kemudian si budak ini menunggu sampai tumbuh lebat rambutnya. Nah, setelah rambutnya lebat, setelah rambutnya ini menutupi kepalanya tadi, menutupi pesan rahasianya, kemudian si budak ini jalan kaki. Jauh banget, jalannya itu sekitar 2.500 mil. Itu jaraknya, kalau dulu itu, kalau sekarang itu bisa di-compare antara negara Iran sampai ke negara Turki. Nah, dia jalan jauh banget kan. Dia jalan itu selama 3 bulan lebih. Totalnya adalah 98 hari. Nah, kalau Nabil mau tahu ceritanya, ini ada di buku The Historis, bukunya Pak Herodotus, Bapak Sejarah Dunia. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sejak kapan ada persandian? Yuk kita lihat koleksi selanjutnya. Nah, kita masuk di ruang namanya ini ruang koleksi perintisan sandi. Nah, Nabil tahu nggak? Museum Sandi ini ada di bawah instansi apa? Nggak tahu. Jadi Museum Sandi ini ada di bawah instansi pemerintah, namanya Badan Siber dan Sandi Negara atau Persandian Indonesia. Gitu. Nah, dulu Badan Siber dan Sandi Negara ini atau disingkat BSSN namanya, itu lahirnya dari Yogyakarta. Kalau di Nabil lahir di mana? Lampung. Di Lampung. Lampung Sumatera ya? Jauh banget ya. Kan itu tempatnya gajah-gajah dong ini. Jadi dulu persandian itu lahirnya dari Yogyakarta, tepatnya di Kota Baru. Nah, dulu lahirnya pada tanggal 4 April 1946. Nah, makanya setiap tanggal 4 April selalu diperingati sebagai hari lahirnya persandian Indonesia. Betul. Siapa yang mendirikan? Siapa yang mendirikan persandian Indonesia? Yaitu adalah seorang dokter, beliau namanya Dr. Rubiono Kertopati. Nah, itu yang itu. Jadi dokter medis, kemudian ditunjuk oleh Menteri Pertahanan saat itu untuk mendirikan Badan Pemberitaan Rahasia, namanya Dinas Kode, yang sekarang menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian gimana caranya kita dulu komunikasi rahasia? Tahu nggak ya, pakai apa? Nah, ini ada namanya buku kode C. Nah, buku kode C ini adalah cara untuk berkomunikasi rahasia Indonesia di tahun 1946. Gitu. Buku ini yang buat tadi Dr. Rubiono Kertopati.
Nah, Dr. Rubiono ini, beliau ini orangnya sangat cerdas. Jadi di dalam buku ini itu ada 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, satu lagi bahasa kita? Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Dan kode-kode ini itu digunakan untuk komunikasi rahasia di Indonesia saat itu, saat kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gitu. Nah, terus ini juga dulu ibu kota kita juga pernah berada di Yogyakarta. Saat ibu kota di Yogyakarta di tahun 1948 di bulan Desember, ya di bulan Desember tahun 48 itu kota Jogja diserang oleh Belanda, oleh Belanda, dikuasai Belanda, sehingga seluruh kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor tentara, kantor-kantor kementerian, kantor-kantor pemerintahan yang ada di kota Jogja itu harus keluar kota semuanya, termasuk kantor Sandi. Nah, kantor Sandi itu milih di daerah Kulon Progo. Tahu nggak di Nabil di mana Kulon Progo? Nah, orang sana belum? Nah, besok ke sana. Tapi nggak usah jauh-jauh ke sana. Di sini ada dioramanya. Nih, yuk lewat sini yuk. Nah, ini adalah dioramanya rumah yang dulu dipakai untuk kantor Sandi Darurat di tahun 1949. Gitu. Lokasinya ada di Dusun Dukuh, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Gitu. Ini lokasinya seperti ini. Jadi zaman dulu rumahnya masih pakai seperti ini. Tahu nggak namanya ini? Bambu bukan? Ya, bambu betul. Tapi kalau di Jawa namanya gedek. Rumah gedek. Nah, di rumahnya di Nabil masih ada ini nggak? Ada lampu seperti ini nggak? Enggak, tapi Nggak di ada, rumah nggak? Utiku ada. Oh, di rumah Utiku ada. Tahu nggak namanya ini lampu apa? Enggak. Nggak tahu. Kalau di Jawa bilang itu namanya lampu, ada yang bilang lampu sentir, ada yang bilang lampu teplok, ada yang bilang lampu dian gitu kan. Ini lampu dari minyak tanah. Ya, minyak tanah. Kemudian dibakar pakai api untuk menerangi. Nah, zaman dulu seperti itu. Makanya yang sekarang kita udah enak kan, udah pakai listrik gitu kan, tinggal ceklik semuanya gitu kan. Makanya kita harus bersyukur hidup zaman sekarang gitu kan. Oh, semuanya serba enak, serba mudah dan serba canggih. Dulu untuk komunikasi rahasia aja, untuk mengirim pesan itu harus pakai surat gitu kan, lama. Kalau sekarang pakai apa? Komputer. Pakai komputer bisa, WA, HP ya kan, udah enak sekarang kan. Kalau zaman dulu harus lama banget. Makanya kita harus bersyukur dan juga harus menghargai jasa para pahlawan Indonesia. Nah, gimana caranya? Ya dengan mencintai produk-produk Indonesia, gitu kan. Mencintai produk Indonesia. Kemudian kita juga salah satunya datang ke museum-museum. Untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan yang dulu telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, nih. Nah gini, ini nih ada lagi. Ini adalah sepeda yang dulu atau replika sepeda yang dulu dipakai untuk mengirim pesan rahasia. Nah, pesan rahasianya itu dimasukkan dalam sini, lampu nih. Oh, lihat. Coba maju ke depan deh, mana nih? Nih 1, 2, 3. Nah, ini ada pesan rahasianya nih di sini. Nah, dulu seperti itu. Nah, dimasukkan ke dalam sini. Ini nggak ada pesannya, kosong nih. Nah, kosong namanya. Nah, cuma contoh aja ini contoh. Nah, dulu seperti itu, terus dimasukkan ke dalam lampu sepeda. Ya, biar apa? Biar nggak ketahuan. Betul. Nggak ketahuan. Gitu. Makanya perjuangan zaman dulu itu susah kan, harus sepeda dulu sampai sana dikirimkan, terus nanti nunggu lagi suratnya lewat Pak Pos gitu kan. Nah, seperti itu zaman dulu susah. Terus zaman dulu juga cara pengirimannya itu menggunakan telegraf. Udah pernah dengar suara telegraf? Kalau telegraf aku pikirnya kayak telepon, tapi kalau aku nggak tahu itu apa. Nah, pengen tahu seperti apa? Coba pejamkan mata, dengarkan dengan seksama. Tut, 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 tut. Nah, itu adalah suara telegraf. Tahu artinya nggak? Nggak tahu kan? Nah, itu ada kode-kode khususnya. Seperti itu. Nah, kalau telegrafnya seperti ini nih. Nih, ini adalah contoh telegrafnya tuh. Contoh telegraf yang dipakai untuk komunikasi rahasia dulu. Suaranya seperti ini, tut 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 gitu. Dan ini adalah buku yang digunakan juga untuk komunikasi rahasia saat kita
sedang digempur oleh Belanda saat agresi militer dua Belanda. Nah, termasuk juga saat itu ibu kota pindah lagi nih. Awalnya Jakarta, pindah ke Jogja, terus pindah lagi kemana? Mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu juga ada stasiun radionya, tempatnya di Kabupaten Solok. Nah, Kabupaten Solok Selatan. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari Solok Selatan. Nah, tempatnya ada di Nagari Bidar Alam. Ini ada stasiun PDRI namanya. Stasiun PDRI yang dulu dipakai untuk komunikasi rahasia. Di sana dulu operatornya atau petugas sandinya namanya Bapak Umar Said Nur. Nah, beliau ini adalah petugas sandi yang melayani komunikasi rahasia Bapak Syafruddin Prawira Negara saat ibu kota pindah dari mana? Jogja ke Sumatera Barat. Betul sekali. Gitu. Terus ada juga nih cara membuat pesan rahasia menggunakan mesin. Tahu nggak? Mau tahu nggak seperti apa? Mau. Yo, seperti ini di sini. Yo, lewat sini, Nabil. Nah, ini namanya ruang Nusantara. Nah, ruang Nusantara ini berisi mesin-mesin sandi. Ini adalah mesin sandi buatan Indonesia di tahun 1964. Namanya SR64. Nah, SR64 ini singkatan dari Sandi Rubiono tahun 64. Berarti dibuatnya itu tahun 64. Ini masih mekanik. Ya, mekanik ada SR70 juga. Dan yang terakhir Nabil, ada juga telepon anti sadap. Nah, itu teleponnya. Nah, ini mesin SN011. Nah, mesin ini anti sadap dan dulu dipakai oleh para petinggi-petinggi Indonesia, dipakai oleh Pak Presiden, dipakai oleh Bapak Menteri-Menteri dan lain sebagainya untuk komunikasi rahasia. Biar apa? Kok harus komunikasi rahasia? Biar nggak ketahuan sama si Belanda. Betul. Berkomunikasi kita nggak ketahuan sama Belanda. Dan juga kita ada punya sekolah nih. BSSN itu punya sekolah khusus namanya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Nah, ini sekolahnya nih. Nah, sekolahnya ada di Bogor, ada di Ciseeng. Nah, mungkin teman-teman di Nabil ya di YouTube ini ada teman dari Ciseeng ya di Bogor karena dekat Bali sekolahnya dengan ini. Nah, sekolah ini dekat ada di Bogor dan setiap tahun di tahun ini itu menerima sekitar 125 taruna atau 125 siswa-siswi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu. Kalau di Nabil besok mau sekolah sini boleh banget gitu kan, sekolah sini udah sekolahnya gratis gitu kan, dapat tempat tinggal, nanti setelah lulus langsung dapat kerja. Nah, kerjanya di BSSN nanti gitu. Ini ada seragamnya nih, seragam sekolahnya. Kan itu seragam seremoninya gitu. Tertarik ya Nabil soal di sini mengenai cyber ini, cyber security, ya, keamanan cyber di dunia maya, kan diajari coding dan persandian gitu. Lantai 1 udah habis, yuk kita lantai 2 yuk. Itu ada 3 ruangan, kita ke sana yuk. Oke. Jadi ya lantai 2. Yo, hati-hati nih, kita naik ke lantai 2. Jadi di Nabil, gedung ini tuh gedung yang cukup tua. Ya, usianya itu lebih dari 100 tahun. Iya, lebih dari 100 tahun. Jadi dulu gedung ini itu dipakai untuk tempat tinggal orang-orang Belanda yang bekerja di Yogyakarta. Gitu. Jadi mereka dulu tinggal di sini. Lokasinya salah satunya ada di sini. Gitu. Dan lokasi ini dulu pernah dipakai oleh salah seorang hati-hati. Hati-hati. Salah seorang dokter namanya Dr. Westerkamp dari Belanda. Nah, dokter ini dulu menjadi dokter pribadi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Yuk, kita masuk ke ruang tokoh. Nah, ini ada ruang tokoh. Masuk aja. Nah, di sini ada namanya Fitrin Rubiono. Nah, Pak Rubiono ini adalah Bapak Persandian Indonesia. Betul. Jadi beliau ini lahir di Ciamis. Kemudian beliau meninggalnya di Jakarta. Lahirnya tahun 1914, meninggalnya tahun 1984. Ini koleksi-koleksi dari beliau. Jadi beliau ini orangnya sangat pintar sekali. Nah, menguasai 4 bahasa asing.
bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Perancis. Nah, 4 bahasa. Yang lebih unik lagi, Dr. Rubiono ini atau Bapak Persandian Indonesia ini, beliau itu punya kemampuan ambidextrous namanya. Ambidextrous. Tahu nggak Nabil apa itu? Itu bukan sih yang bisa nulis atau gambar pakai 2 tangan? Ya, betul banget. Ih, pinter ya Nabil. Jadi tangan kiri dan tangan kanan dari Pak Rubiono sama aktifnya bisa nulis dengan 2 tangan. Betul. Jadi beliau sangat cerdas sekali. Ih, pinter nih Nabil. Itu. Ini koleksi-koleksinya dari beliau, makanya beliau ini kita anggap sebagai Bapak Persandian Indonesia karena beliau yang mendirikan persandian di Indonesia mengenai komunikasi rahasia yang sekarang menjadi satu instansi namanya Badan Siber dan Sandi Negara. Gitu. Nah, ini koleksi-koleksi yang lain. Kemudian ada juga nih koleksi yang lain di sini. Yo, Nabil yo, di sini ada koleksi yang lain juga. Nah, yo. Ini ada koleksi mesin-mesin sandi nih. Nah, di sini juga ada nih apa namanya? Nggak kelihatan ya? Putih ya? Terlalu putih. Nggak kelihatan ya. Jadi ini ada peta dunia ini sebenarnya, ada peta dunia. Jadi di sini ada lokasi-lokasi yang saat ini apa ya? Menjadi kantor mengenai intelijensinya atau PSSN-nya di luar negeri. PSSN di luar negeri ada di Jepang juga ada, di Cina juga ada, di Ethiopia bahkan ada, di Singapura ada, Australia juga ada, Papua Nugini punya juga. Itu karena penting sekali sekarang itu komunikasi rahasia itu. Itu komunikasi rahasia di dunia maya, di dunia cyber. Di Israel ada. Israel ada juga, betul. Israel ada, mana Israel? Ada juga Israel, Italia juga ada, Norwegia juga ada. Nih, Nabil tahu nggak bendera-bendera mana aja ini? UK, United Kingdom, Jerman, ya betul. Egypt bukan itu? Ini Vatikan. Oh, Nah, Vatikan. Vatikan itu salah satu negara terkecil di dunia. Ya, lokasinya ada di kota Roma, Italia. Ini tahu nggak? Switzerland. Wih, pinter, Switzerland atau nggak Swiss tahu ya. itu. Ini mana? Nggak tahu. Timor Leste. Ya, Timor Timor Leste. Leste ini dulu pernah menjadi bagian dari provinsi di Indonesia. Gitu. Yang ini terakhir? Sweden. Yes, betul, pinter loh. Nah, kita awas nih, pinter Swedia. Betul. Kalau gitu kita belajar sandi mau nggak? Yuk, kita belajar sandi di ruang ini yuk. Nah, silahkan duduk di Nabil. Bentar ya. Nah, ini caranya ini teman-teman semuanya, ini namanya sandi geser. Jadi alat ini untuk berkomunikasi rahasia yang paling sederhana. Caranya gimana? Caranya adalah sebelum kita berkomunikasi rahasia itu kita harus sepakat dulu. Nah, kita harus sepakat dulu pakai kunci apa? Kunci yang digunakan. Misalnya di sini A sama dengan O. Nah, A sama dengan O. Coba Nabil, huruf O digeser di bawah huruf A. Udah. Udah? Betul. Jadi tinggal diganti. A menjadi O, B jadi P, C jadi Q, Q, D jadi R. dan seterusnya. Misalnya mau membuat kata sandi Nabil, N-A-B-I-L, ya betul? Ya coba jadi apa? N jadi? N ke N ya. N jadi apa? N jadi? Oh betul. Gini dong. Dah. N jadi apa? B. B betul. Terus N jadi B. Nah, A N jadi B. O. A jadi O. Ya, betul. I jadi? Nabil. I jadi? B jadi Q, P. Hah? N-A-B-I-L, betul. N jadi B, A jadi O, B jadi P, I jadi? I jadi, ntar tak cari ya, aku lupa terus ini. W. I jadi W. Yes, betul. L jadi? L jadi Z. Z, betul. Jadi kata rahasia dari Nabil adalah B, O, P, W, Z. Bob. Nah, gitu. Dengan kunci Bob. Bob. Betul. Dengan kata kunci A sama dengan O. A sama O. A sama dengan O. Gitu. Bobs. Jadi kalau untuk membuat sandi dari atas ke bawah. Nah, kalau menerjemahkan dari bawah ke atas. Gitu. Jadi teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut lagi mengenai persandian, nah bisa datang ke Museum Sandi. Nanti akan dapat cara seperti ini. Nah,
ini cara untuk membuat pesan rahasia secara sederhana. Gitu, Den Nabil. Ada yang tanyakan, Den Nabil? Bingung nggak? Aku mau nanya, Apa? mesin-mesin yang tua itu masih bisa bekerja nggak? Nah, mesin-mesin yang tua itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, karena dia takutnya kalau dipakai lagi itu nanti mesin-mesinnya atau rotor-rotornya itu bisa rusak. Itu makanya tidak digunakan lagi. Itu. Sekarang pakai apa? Sekarang pakai yang teknologi yang lebih canggih lagi. Komputer. Ya, betul, pakai komputer, pakai software, pakai jaringan perangkat lunak yang lebih canggih lagi. Gitu. Gitu nanti. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Teman-teman, kalau mau belajar pesandian bisa datang langsung ke Museum Sandi di Kota Baru, Yogyakarta. Seru nggak hari ini teman-teman? Nah, yang mau merasakan keseruannya langsung saja ke Museum Sandi, Jalan Faridan M. Noto 21, Kota Baru, Yogyakarta. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dadah! Assalamualaikum.